الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه تمسك بسنته تفاثره إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Muslimin muslimat, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala, puji dan syukur kita panjatkan hanya kepada Allah yang alhamdulillah pada malam yang mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali jadikan kita di antara hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, dengan kita sama-sama berada dalam majelis. Allah kumpulkan kita di tempat yang mulia ini sebagai seorang hamba Allah yang menginginkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki untuk dirinya itu kebaikan, maka Allah akan fahamkan dia dalam urusan agamanya. Sehingga orang-orang yang mereka duduk dalam majlis bertalabul ilmi, mereka di antara orang-orang yang Allah kehendaki untuk mereka kebaikan. Dan semoga kita betul-betul menjadi orang-orang yang memang Allah telah tetapkan untuk kita kebaikan tersebut. Karena banyak di antara pintu-pintu kebaikan yang terkadang dilalaikan oleh manusia, dan di antara pintu kebaikan yang sangat baik selain daripada seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sesuatu yang wajib, selain daripada menuntut ilmu. Sering kita bawakan perkataan daripada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdalu min talabil ilm. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah perkara-perkara yang wajib, yang fardu, selain dari yang disebut dengan apa? Talabul ilm, menuntut ilmu. Dan ini yang sekarang saat ini kita sedang berada di dalamnya. Allah kumpulkan kita dalam rumah yang mulia, di tempat yang mulia, dalam keadaan yang mulia, di kegiatan yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ini semua sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Rabbuna Tabaraka wa Ta'ala. Kita bersalawat kepada Nabi yang kita muliakan, Rasul yang kita cintai, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fid din yang telah dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala, kemarin kita sebutkan di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah mengetahui makna syahadat la ilaha illallah. Dan kemarin kita sebutkan makna yang terbaik dari yang disebutkan oleh atau dari tafsiran para ulama adalah la ma'budu bihaqqin illallah, bahwa makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada sesembahan yang paling berhak untuk disembah dan disembah dengan kebenaran selain dari Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Dan ini makna dari kalimat la ilaha illallah. Dan kemarin kita telah sebutkan beberapa di antara syarat-syarat la ilaha illallah. Para ulama kita mengatakan syarat la ilaha illallah itu ada 7, karena dia adalah merupakan syarat seseorang itu bisa masuk ke dalam surga. Di antara syarat la ilaha illallah adalah al-ilmu, pengetahuan seseorang terkait dengan kalimat la ilaha illallah, mengetahui maknanya, mengetahui arti kalimat la ilaha illallah, dan mengetahui tentang kebenaran dari kalimat tersebut. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, katakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah tabaraka wa taala. Syarat yang kedua yang kemarin kita sebutkan adalah al-yaqin. Di antara syarat la ilaha illallah yang kedua adalah al-yaqin, yaitu dengan seseorang benar-benar meyakini akan kebenaran kalimat la ilaha illallah, meyakini setiap kandungan makna la ilaha illallah, meyakini fadilah-fadilah kalimat la ilaha illallah, yakin dengan manfaatnya, yakin dengan faidahnya, yakin dengan keutamaannya. Dan kita sama-sama tahu keutamaan la ilaha illallah sangatlah banyak. Dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan seseorang dengan kalimat la ilaha illallah ketika dia berdoa dengannya akan diijabahi doanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ta'aral minal lail, siapa yang terbangun dari tidur malamnya, kemudian dia terbangun, kemudian dia berwudu, kemudian salat 2 rakaat, dan dia mengangkat tangannya dengan mengucapkan la ilaha illallah di antara kalimat yang dia baca, maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala apa yang diinginkannya. Sebagaimana juga ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi kita Muhammad SAW menyatakannya, siapa yang berdoa dan mengatakan wa ana asyhadu ya bi annaka antallahu alladhi la ilaha illa anta antal ahad antas samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antaghfira li anta'tiyani, dan seterusnya. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, siapa yang berdoa dan mengawali doanya dengan kalimat Allahumma inni ushidu atau asyhadu, ya Allah aku bersaksi bahwasanya bi annaka, bahwa sesungguhnya engkau, antallah, engkau adalah Allah, alladzi la ilaha illa anta, yang mana tidak ada sesembahan yang benar berhak disembah dengan benar kecuali engkau, antal ahadus samad, engkau adalah zat yang maha tunggal dan maha tempat bergantungnya seorang hamba, alladzi lam yalid wa lam yulad, yang belum memiliki atau yang tidak memiliki keturunan dan juga tidak diperturunkan atau tidak diperanakan, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan juga tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita minta permintaan kita, illa a'tahu Allahu iyyah, kecuali Allah akan berikan kepadanya. Yakin kita dengan kalimat la ilaha illallah. Makanya Nabi Yunus alaihissalam, atau yang disebut dengan Dhunnun, kita tahu Dhunnun, apa bacaan Dhunnun ketika dia berada dalam perut ikan? Apa yang dibaca dia? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Lihat, kalimat yang dibaca oleh Dhunnun atau dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam adalah la ilaha illa ant. La ilaha illa ant. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Ini kalimat tauhid. Keyakinan Nabi Yunus alaihi salam bahwa di saat itu tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Allah, laula an kana minal musabbihin. Kalaulah sekiranya Yunus tidak menjadi orang-orang yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, lalabita fi batnihi bid'a sinin. Niscaya Yunus akan berada dalam perut ikan tersebut selama sekian tahun. Kata Allah tabaraka wa taala. Tapi Yunus alaihissalam bertasbih kepada Allah. Dan tasbih itu adalah jalan keluar Nabi Yunus alaihissalam. Tapi tasbih yang diiringi atau yang diawali dengan kalimat tauhid. Tasbih yang sudah dibuka dengan kalimat la ilaha illa anta. Baru kemudian Nabi Yunus mengatakan subhanak. Maka tidaklah seorang hamba
kita semuanya berdoa kepada Allah, tapi kita awali doa kita dengan kalimat la ilaha illallah, kecuali Allah akan memberikan kepada kita apa yang kita minta. Itu janji Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ma'asyiral ikhwati wal akhwat, di antara syarat la ilaha illallah yang ketiga adalah al-ikhlas. Ini yang kemarin terakhir kita sebutkan. Al-ikhlas yaitu memurnikan amal perbuatan dari segala kotoran-kotorannya, menjadikan amal kita itu ikhlas. La ilaha illallah kita itu ikhlas. Dan perlu kita pahami, ketika seseorang sudah mengatakan la ilaha illallah dan ikhlas dalam kalimat la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Saya nanya sekali lagi. Seseorang mengatakan la ilaha illallah, dia dituntut untuk ikhlas dalam kalimat la ilaha illallah. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah semua ibadah yang kita lakukan tidak boleh, tidak harus ikhlas. Karena kalimat la ilaha illallah apa? Tidak ada yang berhak disembah. Berarti konsekuensinya orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus beribadah. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah dia harus beribadah, dan dalam ibadahnya harus ikhlas. Dan siapa yang tidak ikhlas dalam ibadahnya, dia membuang nilai la ilaha illallah. Hati-hati. Siapa yang tidak ikhlas dalam ibadahnya, dia membuang kalimat la ilaha illallah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal mukhlasin. Semoga Allah jadikan kita semuanya di antara hamba-hamba Allah yang mukhlas, di antara hamba-hamba Allah yang ikhlas dalam beribadah. Karena kata Allah subhanahu wa ta'ala, fa'budillaha mukhlishan lahu din. Dan sembahlah oleh kalian Allah, beribadalah kalian kepada Allah dengan apa? Mukhlishan, dalam kondisi ikhlas dalam beragama kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah bahwa sesungguhnya milik Allah agama yang murni tersebut, ya. Maka Nabi kita yang mulia alaihi wasallam mengatakan apa? Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar. Ya. Maka di antara syarat setelah ikhlas itu adalah apa? Sidq, jujur. Syarat yang setelah ikhlas, ya, pertama tadi al-ilmu, kemudian al-yaqinu, kemudian al-ikhlas. Syarat yang keempat adalah as-sidqu, jujur. Dalam kita mengucapkan la ilaha illallah harus jujur. Termasuk di antaranya ketika mengucapkan Muhammadur Rasulullah harus jujur. Sampai kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, sidqan min qalbihi, jujur dari hatinya, jujur dari jiwanya, illa harramahu Allahu 'alan nar, kecuali Allah haramkan dia dari neraka Allah. Rabbana tabaraka wa ta'ala. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Ada orang-orang yang mereka itu mengatakan Allah itu Rasulullah, Muhammad adalah Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Tuhannya, Allah Rabbnya, Allah penciptanya. Tetapi mereka tidak jujur dalam kalimat tersebut. Mereka tidak jujur dalam mengikuti Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ibadah mereka masih digabung-gabungkan dengan sesuatu yang baru dalam pengamalannya, masih dicampur dengan hal-hal yang tidak pernah disyariatkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Di mana kejujuran Muhammadur Rasulullahnya? Makanya nanti dalam pembahasan Muhammadur Rasulullah kita akan juga temukan di antara syaratnya adalah tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Kita percaya kepada Nabi Muhammad SAW di dalam semua hal yang beliau kabarkan, yang kita bisa terima langsung ataupun yang perlu kita berpikir dulu, semuanya terima dulu. Ya, walaupun mungkin kita mengatakan kok bisa ya, terima dulu. Selama itu dari
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sampai kepada pembahasan tersebut. Dan dalam hal ini di antara syarat seseorang itu dikatakan la ilaha illallah, maka dia harus apa? Sidq. Dia harus jujur di dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Makanya kata Allah, wa innahu atau wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah betul-betul tahu, Allah betul-betul menyaksikan, dan Allah betul-betul menjadi zat yang paling mengetahui bahwa orang-orang munafik itu mereka adalah orang-orang yang dusta. Karena Allah ingin bagaimana dalam keimanan kita jujur, bukan menjadi orang-orang yang lisannya itu mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya masih kosong dari la ilaha illallah. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuhu la taghtab 'aurata akhik fa innahu man tatabba'a 'aurata akhihi tatabba'a Allahu 'auratahu wa man tatabba'a Allahu 'auratahu yafdahu walau fi qa'ri ahli baitihi. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya dan belum beriman dengan hatinya, jangan kalian korek-korek cari-cari kesalahan orang lain dan seterusnya. Ini kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, berarti ada orang-orang yang beriman sekedar lisannya, walam yu'min bihi qalbuh, dan belum beriman hatinya. Nah, itu enggak diterima oleh Allah. Allah enggak inginkan itu. Allah ingin bagaimana orang-orang dari kalimat la ilaha illallah dia jujur. Ketika seseorang jujur dengan kalimat la ilaha illallah, dia terima semua perkara tentang Allah. Dia akan terima semua yang menjadi ketetapan Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah. Enggak pantas bagi seorang muslim mukmin kalau Allah sudah tetapkan A, Rasul tetapkan begini, terus kita cari pilihan yang lain. Enggak pantas. Tidak seharusnya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah. Tidak sepantasnya, tidak seharusnya bagi seorang mukmin mukminah jika Allah sudah tetapkan sebuah perkara, dia akan mengatakan atau dia memilih perkara yang enggak ada pilihan lagi. Allah katakan A, berarti kita harus A. Allah katakan C, kita harus C. Enggak bisa ada pilihan yang lain. Kalau masih mencari-cari pilihan yang lain, kita belum sidq, kita belum jujur dalam perkara la ilaha illallah. Yang kelima di antara syarat la ilaha adalah al-mahabbah. Al-ilmu al-yaqinu, al-ikhlasu sidqu. Yang kelima al-mahabbah. Cinta kepada kalimat tersebut, yaitu mencintai kalimat tauhid dan mencintai isinya, serta mencintai segala sesuatu yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Kalau ternyata dari konsekuensi kalimat la ilaha illallah itu melarang kita untuk menjadikan suatu ibadah itu ada untuk selain Allah, ya kita harus suka. Kita harus suka untuk meninggalkan semua ibadah yang itu dilakukan untuk selain Allah. Karena konsekuensi kalimat la ilaha harus cinta dengan setiap konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman mereka itu lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah yang lain, qul in kuntum tuhibbunallaha. Katakanlah jika kalian mencintai Allah. Menunjukkan di sini semuanya tentang cinta. Makanya dalam kalimat la ilaha illallah wajib adanya rasa cinta kita kepada kalimat tersebut. Yang keenam, al-inqiyad. Inqiyad itu apa? Tunduk, patuh. Ya, tunduk dan patuh. Apapun yang ditetapkan oleh Allah, wis. Berat ataupun ringan tetap harus diamalkan. Harus dikerjakan. Harus diterima. Itulah dia qabul. Itulah dia al-inqiyad. Dan yang terakhir itu adalah al-qabul, sifat menerima. Wa yusallimu taslima. Dan mereka menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Kemudian Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah juga punya rukun. Rukunnya dua, dan ini yang sering diulang-ulang oleh para guru-guru kita. Rukun kalimat la ilaha illallah itu dua. Yang pertama apa?
an-nafyu, peniadaan. Dibuang segala semua sesembahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan dianggap sebagai orang yang bertauhid sampai kita betul-betul membuang semua jenis sesembahan. Dibuang dulu semuanya, an-nafyu. Sifatnya pembuangan. Mau itu batu, mau pohon, mau kuburan, mau pantai, mau laut, mau apa lagi? Manusia, orang saleh, bumi, bulan, bintang, matahari, malaikat, nabi, semuanya dibuang. Karena di antara budaya-budaya jahiliyah, mereka ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah laut. Dan ternyata itu pun ada di zaman kita. Ada yang suka memberikan sesembahan kepada laut, namanya sedekah laut. Ada yang memberikan sesembahan kepada bumi, namanya sedekah bumi. Ada yang memberikan sesembahan kepada pohon, namanya sedekah pohon. Semuanya lah ada. Baik. Nah, ini harus dibuang dulu. Dibuang, ditiadakan. Setelah itu datangkan rukun yang kedua. Setelah semuanya enggak ada, tetapkan satu. Ya, tetapkan satu. Hanya Allah. Ya. Setelah yang lain kita buang, setelah semuanya kita tiadakan, tetapkan satu, sesembahan itu hanya Allah. Maka itu rukun la ilaha illallah. Dibuang yang pertama, ditetapkan yang kedua. Kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan, berarti maknanya apa? Memang enggak ada yang disembah. Enggak ada yang boleh disembah. Di dunia ini enggak ada yang disembah, enggak ada yang boleh disembah. Berarti ini apa? An-nafyu, peniadaan. Datang berikutnya illallah, kecuali Allah. Setelah semuanya dibuang, kita tetapkan satu. Kita datangkan satu, dia yang berhak untuk mendapatkan hak penyembahan tersebut. Itu Allah tabaraka wa ta'ala. Maka itu rukun yang kedua, al-itsbat. Rukun yang pertama an-nafyu, pembuangan, peniadaan. Rukun yang kedua al-itsbat, penetapan. Ya, penetapan. Baik, ini terkait dengan la ilaha illallah. Rukunnya ada 2, syaratnya ada 7. Sekarang terkait dengan makna kalimat Muhammadun Rasulullah. Terkait dengan kalimat Muhammadun Rasulullah. Makna dari kalimat Muhammadun Rasulullah, atau bisa dikatakan di antaranya adalah rukun. Seseorang dikatakan bersaksi bahwasanya Muhammad itu adalah utusan Allah jika 4 perkara ini dia penuhi. Perhatikan baik-baik. Saya ulang. Seseorang dia dikatakan mengakui Muhammad itu adalah utusan Allah jika yang 4 hal ini dia sudah penuhi semuanya. Nanti Bapak Ibu sekalian bikin tabel, atau sekarang ketika saya menyebutkan, Anda sudah bikin pilihan dulu. Anda termasuk di antara golongan checklist atau golongan silang. Ada 4 kriteria seseorang dikatakan sebagai orang yang mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Pertama, ta'atuhu atau tasdiquhu fima akhbar. Tasdiquhu fima akhbar. Di antara syarat Muhammadur Rasulullah itu adalah tasdiquhu fima akhbar. Mempercayai, mengimani segala sesuatu yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi mengabarkan tentang perkara yang terjadi di hari kiamat, percaya atau tidak? Wajib percaya. Kalau tidak, berarti kita belum Muhammadun Rasulullah. Nabi bercerita tentang cerita Ashabul Kahfi misalkan. Mau nggak mau kita harus terima, walaupun secara logika kita nggak masuk akal deh. Masa iya ada orang yang sampai tertidur 309 tahun nggak ngapa-ngapain, nggak apa-apa, bangun-bangun masih sehat semuanya, bahkan lebih muda dibandingkan orang yang sekian ratus tahun datang setelahnya. Gimana lagi? Kalau sekiranya ada cerita Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan batu itu mencuri bajunya Nabi Musa alaihissalam, kemudian batu itu lari membawa baju Musa alaihissalam, orang akan mengatakan dongeng. Subhanallah, ini cerita Nabi Muhammad SAW.
Maka tidak ada hadis Nabi Muhammad SAW yang datang dengan kabar-kabar umat-umat terdahulu ataupun perkara-perkara yang akan terjadi di zaman yang akan datang, dan itu sahih dari Rasulullah SAW. Tidak boleh kita mengatakan masa iya, apa mungkin. Ada amrun mamnu', perkara yang dilarang, perkara yang tidak dibolehkan. Kita menanyakan kok bisa, apa betul? Nggak boleh. Hati kita ketika mendengar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah tasaddaqna, ya saddaqnya ya Rasulullah, karena beliau adalah sadiqul masduq. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang jujur, as-sadiq, dan masduq, orang yang dipercaya. Maka apapun yang keluar dari lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, mau enggak mau, masuk akal ataupun tidak, bisa ataupun belum, sanggup ataupun tidak, wajib bagi kita adalah percaya terlebih dahulu sebelum akhirnya kita justru jatuh kepada perkara yang terancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi titah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad SAW mengatakan apa? Akuntum musaddiqiyya? Apakah kalian termasuk di antara orang yang mempercayaiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka jawaban kita apa? Nahnu musaddiqun. Kami wahai Rasulullah adalah orang-orang yang percaya dengan semua yang engkau sampaikan wahai Nabi, wahai utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu alaihi wasallam. Itu ucapan kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang umat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Tasdiquhu fima akhbar. Nabi menceritakan bahwasanya kalau nasab yang terbaik dari umat manusia, dari Adam sampai hari kiamat, siapa nasab yang terbaik? Nasab manusia yang terbaik dari zaman Adam sampai hari kiamat siapa? Manusia yang punya nasab terbaik siapa? Ada yang bisa jawab? Dari zaman Adam sampai hari kiamat, Nabi Muhammad? Ada yang lain? Siapa? Manusia yang nasabnya paling baik, garis keturunannya paling baik. Nabi siapa? Nabi atau manusia biasa kira-kira? Nabi siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf alaihi salam beliau nasabnya terbaik. Yusuf punya ayah. Yusuf punya ayah Yakub. Yakub nabi atau bukan? Nabi. Yakub punya ayah Ishak. Ishak nabi atau bukan? Nabi. Ishak punya ayah Ibrahim. Ibrahim nabi atau bukan? Nabi. Yusuf ibn Yakub ibn Ishak ibn Ibrahim, keturunannya luar biasa nasabnya. Dia nabi, ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya nabi. Nabi Muhammad SAW bukan berarti enggak mulia, tapi kemuliaan beliau dari sisi suku, ya. Dan beliau bertemu dengan seorang nabi nanti di susunan yang tinggi, baru ketemu dengan Ismail, baru ketemu dengan Ibrahim. Itu pun baru 2 di atas beliau yang menjadi seorang nabi. Adapun Nabi Yusuf alaihissalam 3 di atas beliau menjadi seorang nabi. Ayahnya langsung, dan keturunan itu beruntun, tidak terputus. Adapun Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Ismail jauh terputus. Yusuf tidak. Yusuf ayahnya Yakub. Yakub ayahnya Ishak. Ishak ayahnya Ibrahim. Ini jalur yang terbaik. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam tidak pernah menyombongkan dirinya.
Sampai ketika saudara-saudaranya ketahuan mereka yang melakukan aniaya, kemudian yang membuang ke sumur, sampai akhirnya mereka datang menjadi orang yang miskin, minta bantuan ke Raja Mesir atau ke bendahara Mesir. Ketika itu Nabi Yusuf tahu apa yang Nabi beliau katakan, la tasriba alaikumul yaum, la tasriba alaikumul yaum, enggak ada dendam untuk kalian pada hari ini, enggak ada dendam untuk kalian pada hari ini. Bahasa kitanya afaud, bahasa kitanya adalah aku udah maafin dari dulu. Bayangkan ya mas kalian, 30 tahun lebih dipisahkan oleh mereka dari ayahnya Yakub alaihissalam. Nih, Nabi Muhammad SAW kabarkan tentang bagaimana Yusuf alaihissalam dalam kisahnya. Banyak yang mungkin kiranya kita tidak masuk akal, tapi mau tidak mau kita harus percaya, ya enggak? Nabi mengatakan beliau ketika dimi'rajkan bertemu dengan Idris, bertemu dengan Ibrahim, bertemu dengan Musa, bertemu dengan nabi-nabi yang lain. Masa iya sih, Musa kan sudah mati, sudah wafat alaihissalam, ya kan? Kau masih bisa bertemu dengan Nabi Musa? Jadi kita percaya saja itu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau untuk percaya dari apa yang beliau sebutkan dalam hadisnya saja masih berat untuk mempercayainya, bagaimana kita bisa mentaatinya? Paham di sini? Kalau untuk percaya saja kita masih bertanya-tanya, masa iya sih? Bener enggak ya? Mana mungkin? Susah dipercaya. Ya subhanallah, kalau masih ada kalimat seperti itu tentang kabar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana untuk mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam? Sekedar percaya saja susah. Mana yang lebih berat, percaya dengan mengamalkan perintahnya? Lebih berat mengamalkan kan? Kalau untuk percaya pokoknya percaya. Pokoknya percaya. Nih, pokoknya percayai saja, imani saja. Asal diimani kita aman. Selagi dia datang dari Nabi Muhammad SAW, imani, percaya, kita aman. Tapi ternyata untuk percaya aja banyak orang yang tidak bisa. Ada orang yang menolak Allah itu punya tangan. Allah punya tangan. Yang mengatakan Allah punya tangan siapa? Allah sendiri. Dan Nabi Muhammad SAW menjelaskan Allah itu punya tangan, dan kedua tangan Allah itu kanan. Terus ada orang yang menolak sifat tangan bagi Allah dengan mengatakan Allah, terus kita katakan Allah punya tangan, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Lah wallah, enggak. Kita mengatakan Allah itu enggak sama dengan makhluk. Kita enggak pernah menyamakan. Ketika kita katakan Allah punya tangan, kita enggak pernah mengatakan Allah sama dengan makhluk. Nabi yang mengatakan demikian, terus kita katakan kita enggak percaya dengan hal tersebut. Subhanallah. Kita cukup diminta untuk percaya. Makanya tentang perkara yang gaib, dulu pernah saya katakan kan, terkait dengan hal-hal yang gaib, kita cuma diminta untuk percaya. Kita enggak dituntut untuk mengetahui. Ada enggak yang dituntut untuk mengetahui perkara yang gaib? Tentang bagaimana muka Nabi Muhammad, ada yang dituntut untuk tahu? Enggak ada. Tentang di mananya Nabi Isa sekarang kita dituntut tahu enggak? Enggak. Tapi cukup kita imani. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah di awal-awal, tatkala Allah mengatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang beriman dengan perkara yang gaib. Bukan alladzina ya'lamuna bil ghaib. Bukan orang-orang yang mengetahui perkara yang gaib. Nah, wallah enggak. Allah enggak tuntut kita tahu tentang perkara yang gaib, tapi Allah inginkan kita percaya dengan hal yang gaib. Terus kita percaya dengan perkataan Nabi Muhammad SAW susah? Segimana? Berat ya? Ya cuman percaya aja kok. Apapun yang datang dari Nabi Muhammad SAW, sadiqhu. Percayai dia. Tasdiquhu fima akhbar. Kita percaya dengan apa yang beliau bawa, dan kita benarkan semua kabar yang beliau sampaikan, dan kita wajib untuk membenarkan apapun yang beliau sampaikan selama riwayatnya sahih. Tidak ada seseorang pun yang boleh dan tidak ada yang dihalalkan untuk menolak atau tidak mempercayainya. Itu yang pertama terkait dengan Muhammadur Rasulullah. Jadi kalau ada orang yang berat menerima dari Nabi Muhammad SAW, berarti belum Muhammadun
Rasulullah. Yang kedua, ta'atuhu fima amar. Ta'atuhu fima amar. Mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara-perkara yang beliau perintahkan. Apapun yang beliau perintahkan, ya, amalkan. Ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang aku perintahkan kalian kepadanya, datangi dia sesuai dengan kemampuan kalian. Fa'tu minhu mastata'tum. Kerjakan. Datangi amalan itu sesuai dengan kemampuan kalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang Rasulullah datang dengannya ambil. Maksudnya ambil apa? Amalkan. Jelas. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kata Allah Subhanahu wa taala, demi Rabbmu, manusia tidak dianggap sebagai orang-orang yang beriman hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai penengah, pemutus keputusan dalam semua urusan perkara kalian. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak akan menemukan rasa berat dalam hati mereka terhadap apa yang diputuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan hati yang lapang. Rasulullah katakan A, Rasulullah katakan B, Rasulullah katakan C. Bagi kita adalah sam'an wa ta'ah. Sam'an wa ta'ah. Kita dengarkan itu wahai Rasulullah, dan kita taati engkau wahai utusan Allah. Itu yang kita katakan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Makanya kata Allah, innama qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Perkataan kaum mukminin ketika mereka diajak, ketika mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar ya Allah, ya Rasulullah, dan kami mentaatinya. Itu yang kita katakan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita wajib dan kita harus mentaati beliau sallallahu alaihi wasallam dalam perkara yang beliau syariatkan. Fattabi'uni, kata Rasulullah, maka ikutilah aku. Yang lebih penting lagi, ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Di antara syarat makna Muhammadur Rasulullah adalah meninggalkan, menjauhi apa-apa yang beliau cegah dan larang kita dari mengamalkannya. Kata Nabi Muhammad SAW, iyyakum. Kalau kata-kata iyyakum itu perintah untuk apa? Meninggalkan. Maka cari hadis-hadis yang mengatakan iyyakum, 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 tinggalkan itu. Kalau ada hadis alaikum, maka datangi dia. Karena alaikum artinya adalah wajib bagi kalian. Kalau iyyakum, haram bagi kalian, jauhi oleh kalian. Di antaranya alaikum bisidqi, wajib kalian untuk jujur. Alaikum bisunnati, wajib kalian untuk mengikuti sunnahku. Alaikum biqiyamil lail, hendaknya kalian kerjakan salat malam. Alaikum birrifqi, hendaknya kalian berlemah lembut. Kalau iyyakum, tinggalkan. Iyyakum wal kadhib, jauhilah oleh kalian sifat dusta. Iyyakum wal ghuluw fid din, jauhilah oleh kalian sifat ghuluw di dalam agama. Iyyakum wa muhaqqiratidz dzunub, tinggalkan oleh kalian dosa-dosa yang kecil. Ya. Iyyakum, iyyakum, iyyakum. Makanya yang alaikum amalkan, yang iyyakum tinggalkan. Ya. Kemudian yang terakhir, dan ini yang banyak ditinggalkan juga, ya. Dan ini yang banyak ditinggalkan juga. Kata Nabi, kata para ulama, di antara makna dan syarat kalimat Muhammadur Rasulullah adalah wajti wa alla yu'badallahu illa bima syara'. Tidak beribadah kepada Allah, tidak mengibadahi Allah kecuali dengan cara yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang terjerumus dalam poin ini. Dan tahu nggak Bapak Ibu sekalian, kalau terjatuh di poin yang keempat, otomatis poin ke-1, ke-2, ke-3 semuanya hilang.
Kenapa bisa ada orang yang tiba-tiba dia berani mengamalkan amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena dia tidak mempercayai perkataan Nabi Muhammad SAW. Apa yang tidak dipercayai? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di atau liman baddala ba'dik. Menjauhlah, enyahlah, minggirlah, pergilah orang-orang dari telagaku, mereka yang mengganti-ganti, yang mengada-ngada, yang membuat urusan-urusan yang baru dalam agamaku. Ini perkataan Nabi Muhammad SAW. Mereka yang berani membuat perkara yang baru dalam agama, berarti mereka tidak mempercayai Nabi. Mereka tidak mentaati Nabi. Karena kata Nabi, fattabi'uni, ikuti aku. Mereka berarti membuang perkara yang dilarang oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Karena Nabi melarang kita daripada apa? Perkara-perkara yang baru. Man 'amila 'amalan man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu. Ya. Kata Nabi Muhammad SAW, fahuwa radd. Itu semuanya tertolak. Itu larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semuanya terlarang. Semuanya harus kita percayai dari Nabi Muhammad SAW. Semuanya yang dilarang Nabi harus kita tinggalkan. Apa yang beliau kabarkan kita percayai, dan apa yang beliau perintahkan kita taati. Dan hendaknya kita tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan cara yang beliau contohkan dan beliau tunjukkan kepada kita sebagai umatnya. Wallahu ta'ala alam. Nah, kita dengarkan adzan Isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti asyaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan di sana. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW. Bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah, bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah, wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida summa amma ba'd. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukanlah golonganku. Itu yang dikatakan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, menunjukkan kita harus mempercayai semua yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk pengikutan kita terhadap sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, mentaati apa yang beliau perintahkan dan beliau ajarkan, meninggalkan segala sesuatu yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan sesuatu yang memang beliau ajarkan. Ingat sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kita wajib untuk mencontoh Nabi Muhammad SAW dalam segala amal kita. Kita harus sesuai dengan apa yang beliau contohkan, ya, karena hukum landasan dalam beragama kita itu adalah dengan dalil dan yang dipahami dengan pemahaman yang benar. Ya, ada orang yang mengatakan bahwa sebagian orang-orang yang mengaku sebagai salafi, ada orang yang mengatakan seperti itu, ya, maka mereka tidak selamanya benar, karena mereka mengajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah tapi tidak merujuk kepada pemahaman para ulama. Maka ini adalah merupakan sebuah tuduhan. Kenapa tuduhan? Karena di antara prinsip akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah kita mengamalkan ibadah atau kita mengamalkan dalil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, para ulama-ulama terutama dari generasi salaf, dan bisa mengambil ulama-ulama yang ada di zaman kita selama mereka juga berpijak kepada generasi yang terbaik, dan itu sudah menjadi pijakan kita semuanya, sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah selalu berpijak kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami dengan pemahaman yang benar, tidak hanya dengan Al-Quran dan Sunnah saja. Ini yang menjadikan salah sebagian orang. Kalau cuma Al-Quran Sunnah, semua orang bisa mengaku dirinya Al-Quran, dirinya adalah Sunnah. Tapi yang lebih penting, yang penting juga daripada hal itu semuanya adalah bagaimana Al-Quran dan Sunnah tadi juga dipahami dengan pemahaman para ulama yang mereka diketahui tentang ilmu mereka, bagaimana sahabat memahaminya. Nah, orang-orang yang mengatakan seperti tadi, terkadang mereka mengambil perkataan ulama misalkan, tapi kenapa mereka tidak terlalu juga, mereka juga tidak sebegitu gigihnya mengambil pendapat para sahabat. Dan kita lihat bagaimana pengaplikasian para sahabat, bagaimana para sahabat mereka mengamalkannya, bagaimana sahabat mereka memahaminya. Dan ini yang penting, hadis turun kepada siapa? Kepada para sahabat. Hadis itu turun kepada sahabat, disampaikan kepada para sahabat, dan sahabat yang mereka dididik langsung oleh Nabi Muhammad SAW, sang pemilik hadis. Dan bagaimana kita bisa paham dengan hadis yang benar, bagaimana kita bisa paham dengan Al-Quran yang benar, kita kembali kepada bagaimana sahabat memahaminya. Hadis dipahami dengan pemahaman sahabat, Al-Quran dipahami dengan pemahaman sahabat. Itu yang benar, ya. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa mengambil Al-Quran dan Sunnah begitu saja kalau tidak diambil keduanya dengan memahaminya dengan pemahaman yang benar sesuai dengan sahabat memahaminya dan para ulama-ulama mereka memahaminya. Wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Jika ada silakan. Sebelum kita masuk kepada pertanyaan yang masuk kepada kami,
Baik. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini. Bismillah. Izin bertanya Ustaz. Apakah durhaka kepada orang tua bisa menjadikan sebab sempitnya rezeki Ustaz? Jazakumullahu khairan. Durhaka kepada kedua orang tua hukumnya wajib, dan Allah sandingkan dia dengan perintah untuk bertauhid kepada Allah. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan durhaka kepada kedua orang tua termasuk di antara sebab sempitnya rezeki seseorang. Naam, betul sekali. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Ridallah, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ridallah fi ridal walid." Ridallah fi ridal walid. Keridhaan Allah itu tergantung kepada orang tua yang ridha kepada sang anak. Anak yang durhaka, orang tua enggak ridha dengannya, otomatis Allah tidak akan ridha dengan anak tersebut. Apakah mungkin Allah akan berikan rezeki kepada orang yang tidak diridainya? Maka tidak. Sehingga betul ketika sebuah kedurhakaan itu akan menjadikan seseorang itu sempit rezekinya. Bahkan maksiat yang lain, semua maksiat akan menjadikan sempit rezeki, dan durhaka termasuk di antara dosa yang terberat setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Bismillah. Jika seseorang beribadah dengan niat yang baik, tapi caranya tidak ada tuntunan, apakah tetap diterima? Jazakallahu khairan. Wa jazakumullahu khairan. Bapak Ibu sekalian, di dalam masalah beribadah kepada Allah itu bukan semata-mata terkait dengan niat, tapi dia juga berkaitan dengan masalah cara. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Kam min muridin lil khairi lan yusibah." Berapa banyak orang-orang yang mereka menginginkan baiknya amalan mereka, tapi mereka tidak sampai kepada kebaikan tersebut. Apa sebab? Caranya yang salah. Banyak orang yang ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara yang salah. Banyak orang yang ingin membuktikan bagaimana kecintaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mereka bersalawat, tapi diiringi dengan halal yang tidak disyariatkan, atau bahkan halal yang haram, sampai diiringi dengan wanita-wanita yang tidak menutup aurat, mempertontonkan auratnya. Apakah kemudian itu dikatakan sesuatu yang baik? Ya Allah, enggak. Maka tidak semuanya tentang niat baik saja, tapi adalah tentang bagaimana amalan yang baik, tujuan yang baik itu, niat yang baik diiringi dengan tata cara yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semua perkara yang baru dalam agama otomatis tertolak? Bagaimana dengan bid'ah hasanah? Syukran Ustaz. Baik. Pertanyaan kita lihat di sini. Semua perkara yang baru dalam agama. Kalau yang baru itu dalam agama dan itu terkait dengan ibadah, maka otomatis tertolak. Semua perkara yang baru di dalam agama dan itu terkait sebuah ibadah, ritual, semuanya tertolak. Adapun bid'ah hasanah tergantung maknanya kemana. Kalau bid'ah hasanah yang dimaksudkan adalah sebuah wasilah, ya, sebuah wasilah, seperti bid'ah hasanahnya ilmu usul fiqih, bid'ah hasanah dalam masalah ilmu hadis, bid'ah hasanah dalam masalah ilmu bahasa Arab. Bid'ah enggak itu? Bid'ah karena di zaman Nabi tidak ada ilmu bahasa Arab. Semua orang berbahasa Arab. Ilmu bahasa Arab baru muncul akhir-akhir, ketika mulai banyak orang yang tidak paham dengan bahasa Arab. Nah, baik atau tidak? Baik, tapi karena itu sebagai wasilah yang mengantarkan seseorang kepada pemahaman bahasa Arabnya, bukan ibadah itu tersendiri. Maka jika pertanyaannya adalah sebuah ibadah itu sendiri yang baru, yang dilakukan tanpa mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, maka otomatis tertolak. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan? Silakan. Ibu-ibu, ama-ama. Kalau ibu-ibu sekarang tidak ada pertanyaan. Ama-ama ada. Ama-ama ada pertanyaan? Tidak ada ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan-pembahasan yang lebih lanjut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang Allah rahmati dan Allah muliakan kita semuanya, dan Allah tetapkan untuk kita pahala di sisinya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk senantiasa beramal saleh. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.